Dr. Muhammad Irfan, SHIMSY, sebagai dosen yang mengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata dan juga Peradilan Agama. Di sini saya akan membahas materi dan menjelaskan kepada kalian semua tentang materi prosedur mediasi. Kita semua pasti pernah dengar kan kata-kata mediasi. Biasanya kita dengar waktu ada di orang yang berselisih entah tentang warisan, hutang piutang, dan masalah perdata lainnya. Terus dalam dunia hukum, mediasi itu punya aturan dan prosedur yang jelas. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu prosedur dan juga aturan dari mediasi tersebut. Nah, yang akan saya bahas pertama kali itu adalah pengertian mediasi. Jadi mediasi itu sebenarnya adalah cara damai untuk menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan perdata, di mana dibantu oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini harus netral, tidak berpihak kepada pihak pertama ataupun pihak kedua. Pihak ketiga ini membantu untuk kedua belah pihak yang bersangkutan ini yang mendapatkan masalah ini untuk menemukan titik temu dan titik tengah sebelum mereka menyelesaikan masalah tersebut atau sengketa tersebut ke pengadilan. Dasar hukum dari mediasi ini ada pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Intinya itu, setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan harus melalui proses mediasi terlebih dahulu, teman-teman. Kalau mediasi gagal, baru perkara dilanjutkan ke proses sidang atau pengadilan. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang tujuan dari mediasi ini. Setelah mengetahui pengertian, kalian pasti bertanya-tanya kan, sebenarnya mediasi itu untuk apa sih? Nah, jadi di sini saya punya 4 tujuan dari mediasi. Yang pertama, untuk mengurangi beban perkara di pengadilan, itu jelas dong. Yang kedua, sudah mendorong penyelesaian secara damai tanpa permusuhan. Jadi kedua belah pihak ini tidak bermusuhan nih, masalah selesai tapi pihak tetap damai. Terus yang ketiga ada menghemat waktu dan biaya. Kalau ini sudah jelas ya teman-teman, karena apabila kita melakukan mediasi maka sengketa tersebut tidak akan diangkat ke pengadilan. Terus yang terakhir ada menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Jadi biasanya mediasi ini bisa disebut dengan solusi dari masalah sengketa tersebut. Pihak-pihak yang ketiga yang akan saya bahas adalah pihak-pihak dalam mediasi. Dalam mediasi ada 3 pihak utama. Yang pertama, para pihak yang bersengketa, misalnya penggugat dan juga tergugat. Terus yang kedua, mediator, yaitu pihak yang netral membantu berdamai. Yang ketiga, kuasa hukum atau pengacara yang mendampingi dari sengketa tersebut. Tapi bisa diingat ya teman-teman, dalam mediasi para pihak wajib hadir langsung di acara tersebut, nggak boleh cuma diwakilin kecuali dia ada alasan sah kayak sakit ataupun lagi di luar kota. Yang keempat, saya akan membahas tentang prosedur mediasi. Sekarang bagian pentingnya nih dari materi yang saya akan jelaskan, bagaimana langkah-langkah mediasi itu di pengadilan. Yang pertama adalah penunjukan mediator. Kalau ini, setelah sidang pertama selesai, hakim akan memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi. Para pihak boleh memilih mediator dari daftar mediator di pengadilan. Yang kedua itu adalah pertemuan awal. Mediator kemudian mengundang kedua pihak untuk pertemuan awal. Di sini, mediator menjelaskan tujuan mediasi, aturan main, dan bahwa semua pembicaraan dalam mediasi bersifat rahasia nih, nggak boleh ditahu oleh lain atau. Terus yang ketiga ada penyampaian posisi para pihak. Kedua belah pihak kemudian menyampaikan masalah dan keinginan masing-masing. Jadi kedua belah pihak ini nyampein nih apa sih yang mereka mauin dari mediasi ini, dari perkara ini. Terus yang ketiga yang keempat ada negosiasi. Jadi mediator itu mulai membantu mencari titik temu. Si pihak ketiga ini mencari kedua belah pihak ini untuk menemukan titik temu dan jalan damainya. Kadang dilakukan secara bersama, kadang terpihak. Agar para pihak bisa bicara lebih terbuka, mediator itu biasanya memberikan saran nih, sebaiknya kayak gini, sebaiknya seperti ini. Terus tahap yang kelima, tahap yang terakhir itu adalah kesepakatan atau gagal. Jadi setiap mediasi itu kita bakal nentuin 2 keputusan, yaitu sepakat atau gagal nih kira-kira dari mediasi ini. Kalau akhirnya pihak itu sepakat,
Mediator itu akan membantu membuat akta perdamaian atau yang disebut dengan akta pendaging. Akta ini disahkan oleh hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap sama seperti putusan pengadilan. Tapi kalau nggak tercapai nih kesepakatannya, mediator melaporkan hasilnya ini ke hakim dan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian di sidang. Waktu mediasi itu biasanya 30 hari kerja, bisa diperpanjang 15 hari kalau perlu. Yang saya akan bahas selanjutnya itu adalah contoh kasus sederhananya nih, supaya lebih mudah. Aku kasih contoh sederhananya aja. Misalnya ada sengketa uang utang piutang antara Pak Dodi dan juga Pak Rudi. Pak Rudi menuntut pelunasan hutang sebesar 50 juta rupiah dan Pak Doni belum mampu membayar semuanya. Jadi dalam mediasi, mediator itu mempertemukan Pak Doni dan juga Pak Rudi ini untuk mencapai jalan tengahnya nih. Karena kan Pak Doninya ini belum punya biaya untuk melunasin hutang ke Pak Rudinya. Terus itu jadi akhirnya disepakatinya Pak Doni ngebayar 30 juta tunai, sisa 20 juta cicil selama sebulan. Kesepakatan ini tertulis ditandatangani oleh kedua belah pihak. Yang akan saya jelaskan selanjutnya ini adalah kelebihan dan juga kelemahan mediasi. Jadi mediasi ini nggak selalu ada kelebihannya ya guys, dia pasti bakal ada kelemahannya juga. Jadi yang pertama saya akan bahas tentang kelebihannya dulu ini. Yang pertama itu pastinya prosesnya cepat, murah dan juga rahasia. Terus yang kedua bisa menghindari konflik berkepanjangan. Yang ketiga, yang paling pentingnya itu hasil bisa memuaskan kedua belah pihak, karena itu kan keinginan dari kedua belah pihak ini. Terus kalau kelemahannya, kalau misalnya di antara salah satu pihaknya ini nggak punya niat baik, maka mediasinya ini bakal gagal karena nggak disepakati oleh mereka berdua. Terus tidak semua perkara bisa dimediasi, karena nggak semua perkara itu bisa dimediasi. Kalau gagal ya mau nggak mau tetap lanjut ke pengadilan. Terus hasil akhir dari mediasi itu, kalau berhasil dibuat akte perdamaian yang punya kekuatan hukum tetap. Kalau gagal, mediator lapor ke hakim dan sidang dilanjutkan seperti biasa, dilanjutkan ke pengadilan maksudnya. Nah, jadi semuanya udah tahu kan apa itu mediasi. Kalau mediasi berhasil, semua pihak diuntungkan dan tidak ada yang kalah, karena hukum sejatinya bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal keadilan dan juga